pemeriksaan biasanya terjadi pada wanita yang melahirkan dengan cara per vaginam atau normal. Gejala hemorrhoids in the puerperium yaitu pendarahan intermittent dari anus, rasa sakit di daerah yang terkena, pembengkakan vena atau di dekat anus, gatal di daerah yang terkena, terbakar di daerah yang terkena dampak, dan pendarahan dubur. Pemeriksaan fisik untuk hemorrhoids in the puerperium yaitu dilakukannya pemeriksaan anorektal seperti inspeksi daerah perianal yang dapat dilakukan pada posisi lateral kiri atau linotomi. Lalu pemeriksaan colok dubur yang bersifat subjektif bergantung dengan kemampuan dan penilaian pemeriksa, namun masih menjadi pemeriksaan awal yang penting. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukannya anoskopi dan kolonoskopi. Perlu juga dilakukannya pemeriksaan laboratorium untuk melihat adanya anemia yang mungkin disebabkan oleh pendarahan dari hemorrhoids. Lalu untuk tata laksana, lakukan kompres dingin di bagian anus selama 10-15 menit, berendam dengan air hangat, konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, perbanyak minum air putih 2-3 liter setiap hari, lalu hindari menunda buang air besar dan hindari duduk terlalu lama. Untuk obat-obatan ambil yang aman yaitu bisa dikonsumsi paracetamol, ibuprofen, lidocaine, dan hidrocortisone. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah kodifikasi dari penyakit hemorrhoid in the puerperium. Yang pertama, kita buka dulu ICD-10 volume 3 dan mencari penyakit hemorrhoid in the puerperium. Ditemukan dengan kode O87.2 pada halaman 316 yaitu hemorrhoid in the puerperium. Kita cari ICD volume 1-nya pada kode 08 O87.2. Di volume 1 pada kode O87.2 hemorrhoid in the puerperium pada halaman 673 di volume 1. Tindakan dari penyakit tersebut adalah hemorrhoidektomi, kodenya 49.46 pada halaman 350. Paludasi hemorrhoid in the puerperium adalah paludasi kode diagnosa pasien yang dapat ditegakkan berdasarkan amnesa pasien Nyonya R. Datang dengan keluhan pendarahan intermittent dari anus, rasa sakit yang di daerah terkena, pembengkakan vena di dekat anus. Oke. Gatal di daerah yang terkena, terbakar di daerah yang terkena dampak, dysesia atau gerakan usus yang menyakitkan di daerah yang terkena, pendarahan dubur. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yaitu berupa hemorrhoidektomi dengan kode 49.46 pada ICD-9. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa hemorrhoid in the puerperium dilihat dari ICD-10 volume 3 yaitu dengan kode O87.2 dan dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 sesuai dengan amnesa hemorrhoid in the puerperium dan pemeriksaan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik. Postpartum acute renal failure atau gagal ginjal akut setelah melahirkan. Gagal ginjal akut adalah suatu kerusakan ginjal berat yang terjadi beberapa jam atau hari yang dapat disebabkan karena dehidrasi berat, cedera ginjal, infeksi ginjal, komplikasi, hipertensi berat saat kehamilan serta shock anafilaktik. Gejala postpartum acute renal failure yaitu gejala yang dapat terjadi adalah pembengkakan pada tungkai, frekuensi urin berkurang, mual muntah, nyeri sendi, nafas bau tidak sedap, serta nafsu makan berkurang. Berdasarkan keluhan kondisi ginjal, pasien melahirkan dapat disebabkan karena riwayat preeklampsia berat selama kehamilan, dapat diriwayat penyakit hipertensi sebelumnya atau didapatkan riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Pada
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya yaitu pedoman klinis. Pemeriksaan postpartum adalah sebagai pemeriksaan wajib yang dilakukan pada semua ibu setelah melahirkan. Pemeriksaan ini dilakukan setidaknya sebanyak 4 kali, di mana pemeriksaan pertama perlu dilakukan dalam 24 jam pasca persalinan. Pemeriksaan penunjangnya ada 4, yaitu yang pertama pemeriksaan darah, dan yang kedua pemeriksaan urin, yang ketiga pemindaian dengan USG ginjal atau CT scan, yang keempat biopsi. Tata laksananya yaitu kelebihan cairan intravaskular, hiponatremia, hiperkalemia, asidosis metabolik, hiperfosfatemia, hipokalsemia, dan hiperurismia. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengkodifikasian mengenai penyakit postpartum acute renal failure. Pertama, kita buka ICD-10 volume 3. Kita cari dengan letter F, yaitu failure, di halaman 270 dengan kode 90.4. Kemudian untuk memastikannya kembali, kita buka ICD-10 volume 1. Di ICD-10 volume 1 kita buka kode 090.4 di halaman 675. Dan untuk tindakannya kita buka ICD-9. Pertama, kita buka di bagian indeksnya, itu di halaman belakang, yaitu dengan tindakan biopsi kidney. Biopsi kidney ada di halaman 290 bagian indeks dengan kode 55.23. Dan untuk memastikan kebenaran kode tersebut, kita buka kembali ICD-9 bagian klasifikasinya di halaman paling bagian depan, yaitu terdapat di halaman 154 dengan kode 55.23. Berikut ini adalah validasi penyakit postpartum acute renal failure, yaitu validasi diagnosa pasien yang dapat ditegakkan berdasarkan amnesia pasien Nyonya V. Datang dengan keluhan pembengkakan pada tungkai, frekuensi urin berkurang, mual, muntah, nyeri sendi, napas, bau tidak sedap, serta nafsu makan berkurang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa biopsi kidney dengan kode 55.23 pada ICD-9. Untuk menentukan pengkodengan diagnosa postpartum acute renal failure dilihat dari ICD-10 volume 3, yaitu dengan kode O90.4 dan dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 sesuai amnesia postpartum acute renal failure, dan pemeriksaan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik. Death from sequel of indirect obstetric cause. Kematian obstetrik tidak langsung atau kematian ibu tidak langsung adalah kematian ibu yang diakibatkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya atau penyakit yang berkembang selama kehamilan dan bukan karena penyebab obstetrik langsung, tetapi diperparah oleh efek fisiologi kehamilan. Gejala penyakit ini ada beberapa, yaitu berdasarkan penyebabnya retensi plasenta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama plasenta adherens, yang kedua plasenta akreta, yang ketiga grafted plasenta. Faktor resiko retensi plasenta itu yang pertama hamil di usia 30 tahun ke atas, yang kedua melahirkan sebelum usia kehamilan mencapai 34 minggu atau kelahiran prematur, yang ketiga mengalami proses persalinan yang terlalu lama, yang keempat melahirkan bayi yang mati di dalam kandungan. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya, yang pertama pemeriksaan fisik utama yang dilakukan ada pemeriksaan tekanan darah.
Pengukuran tekanan darah sendiri sebaiknya tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan 2-3 kali pemeriksaan dalam jarak pemeriksaan 1-4 minggu. Pemeriksaan penunjangnya manual replacement of the inverted uterus. Rahim terbalik diganti dengan meletakkan tangan di dalam vagina dan mendorong fundus sepanjang sumbu panjang vagina menuju umbilikus. Penata laksanaan itu aspirin profilaksis. Profilaksis dengan aspirin 81 mg diindikasikan sebagai pencegahan yang dimulai pada 12-28 minggu dan dilanjutkan hingga persalinan. Profilaksis dapat diberikan pada wanita dengan 1 faktor risiko tinggi atau kurang lebih 2 faktor risiko sedang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengkodean dalam ICD-10 volume 3 dalam penyakit Dead from School of Indirect Obstetricals pada letrim S, itu obstetricals pada kode O97.1 di halaman 577. Untuk memastikannya kembali dapat dilihat di buku ICD 10 volume 1 yang pada kode O97.1 di halaman 677. Dan untuk tindakan bisa dilihat di bagian halaman belakang, yaitu dengan kode 75.94 pada halaman 383. Dan untuk klasifikasinya bisa dilihat di halaman depan di halaman 192 dengan kode 7594. Ini ada pasti tentang penyakit Dead from School of Indirect Obstetricals, yaitu validasi kode diagnosa pasien ditegakkan berdasarkan anamnesa pada pasien Nyonya N. Datang dengan keluhan demam, menggigil, nyeri yang berlangsung lama, perdarahan hebat, keluar cairan dan jaringan berbau tidak sedap dari vagina. Setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yang berupa manual replacement, atau disebut following delivery dengan kode 79.94 pada ICD-9. Untuk menentukan pokoknya diagnosa Dead from School of Indirect Obstetricals dilihat dari ICD-10 volume 3, yaitu dengan kode O97.1 yang dipastikan kembali menggunakan ICD-10 volume 1 sesuai dengan anamnesa Dead from School of Indirect Obstetricals and pemeriksaan yang diberikan oleh dokter. Tindakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu pasien menjalani hidup yang lebih baik.